Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil a'rabi wal ajam. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, selama kita duduk di majlis ini Allah ampuni dosa kita, amin. Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjelang iqamah atau azan solat fardu isya berkumandang, kita akan mengkupas satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini sahih dan ia ada di dalam sahih Imam Al-Bukhari. Hadis ini sahih di dalam sahih Imam Al-Bukhari. Hadis ini hadis sahih. Kalau ada hadis di dalam sahih Imam Al-Bukhari, dipastikan 100% hadis itu sahih. Makanya disebutkan oleh para ulama, Imam Nawawi, wattafaqa min a'immah, telah sepakat para ulama ahlul hadis, annal asahhul kitabi ba'dal Quran huwa sahihul Bukhari wal Muslim, bahwa kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Kalau Quran tak boleh kita ragu. Sedikit saja kita ragu dengan Quran, maka kita dihitung fasik. Bahkan kalau kita sempat ragu kepada keaslian Al-Quran, bisa kafir. Ini as-sahul kitabi ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Apa kitab itu? Itulah ia sahih Bukhari dan sahih Muslim. Tapi ulama lebih mendahului sahih Bukhari karena memang sahih Bukhari lebih kuat derajat status kesahihannya dibandingkan dengan sahih Imam Muslim. Maka hadis ini hadis sahih di dalam sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik. Dua periwayat hadis. Siapa periwayat hadis? Kalau periwayat berarti ia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang meriwayatkannya ini adalah Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik sahabat Nabi, orang yang boleh bolak-balik keluar masuk rumah Nabi itu tiga saja. Satu Abdullah bin Abbas, dua Abdullah bin Zubair, tiga Anas bin Malik. Ini orang dalam ni. Kalau boleh kita bahasakan sekarang ni, orang dalam atau ya sahibul khidmah, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ni dari usia 6 tahun sudah jadi pembantu Nabi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Anas bin Malik ketika itu dibawa oleh ibunya. Nama ibunya adalah Ummu Sulaim. Ayahnya sudah meninggal dunia, dia anak yatim. Dibawalah Anas bin Malik oleh ibunya. Ibunya Ummu Sulaim, perempuan taat Madinah. Dibawalah Anas bin Malik oleh Ummu Sulaim ibunya ke Rasulullah.
Kata ibunya, ya Rasulullah, indi laisa li mal. Aku ni bukan orang kaya, tak punya harta. Aku ni bukan pula orang yang kuat. Aku ni bukan pula orang yang alim, yang banyak ilmu. Aku juga bukan orang yang banyak memiliki tanah. Tapi aku cuma punya rajulun, laki-laki, anakku ini ya Rasulullah. Kalau aku punya tanah, tanahku ku serahkan kepada engkau. Kalau aku punya harta, hartaku aku serahkan untuk engkau, untuk jihad fi sabilillah. Kalau aku punya binatang, binatangku aku serahkan juga kepada engkau untuk fi sabilillah. Tapi aku tak punya apa-apa. Aku cuma punya anak ini. Apa kata Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik? Jadikanlah anakku ini sebagai pembantumu ya Rasulullah. Cuma itu yang bisa aku korbankan untuk Islam. Maka apapun status kita Bapak Ibu, ambil peluang untuk Islam. Jangan sampai tak ikut kita. Adu piti kita, jupiti kita berarti ikut Islam. Punya ilmu kita kita berikan ke orang. Punya skill kita kita berikan ke orang. Pokoknya jangan sampai tak ada andil dalam Islam. Rugi kita. Makanya di zaman sahabat Nabi, ya, tak ada yang pandai apa je dah. Cik menggedok apa namanya tu, memukul beduk untuk menyemangatkan sahabat. Jadilah. Pokoknya harus ada andil dalam Islam. Makanya itu kata orang tua-tua dulu tu, apa kalau dalam Islam tu tak ada yang tak rugi dah apa. Orang buta pambuilah suang, ya. Orang pokak pala pelelo kata orang Macu, ya. Pala pelelo atau pembunyian Maryam, ya kan? Tu orang pokak. Boleh. Orang lumpuh pala ayam, ya. Inilah bilang dah itu tu bahasa itu tu. Jadi tak ada yang mubazir tu tak ada terpakai. Kalau nyo buto, nyo pambuilah suang. Nyalah suang tu kan untuk penumbuk bare tu. Untuk merasa tu kan bambu itu. Ada apa dia orang buto? Kalau orang pandai menengok, apa matanya? Yang masuk dalam matanya. Kalau orang pakak, pola peda apa inya apa? Kalau orang yang punya pendengaran bisa rusak gendang telinga. Orang apa lumpuh pala ayam, seluruhnya ada manfaat. Maka dalam Islam tu harus punya andil kita. Jangan sampai tak ada andil. Baik, Nabi perhatikan Anas bin Malik yang usia 6 tahun. Anaknya penuh dengan akhlak. Anaknya penuh dengan adab. Anak ini ketika Nabi sebelum hijrah, setiap saat disebutkan oleh ibunya tentang Nabi Muhammad. Nak, kita ni punya ibu nak. Ibu kita ni, kita punya Nabi nak. Nabi kita namanya Muhammad. Orangnya sangat santun, orangnya sopan, orangnya sangat ramah, orangnya baik, orangnya... Setiap malam ibunya bercerita tentang Nabi Muhammad. Sehingga Anas bin Malik penasaran, Bu, setiap malam fi kulli lailatin, setiap malam ibu bercerita tentang Nabi Muhammad. Kapan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad tu, Bu? Begitu Anas bin Malik rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Waktu tu Nabi di Makkah, Anas bin Malik di Madinah sebelum Nabi hijrah. Lama ibunya termenung. Kata ibunya, nak, doakan sajalah nak. Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah takdirkan kampung kita ni dihuni, dijejaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itulah peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditengok oleh Nabi akhlak sifatnya Anas bin Malik luar biasa, tenang, orangnya pun bersahaja. Akhirnya diterima Nabi sebagai pembantu Nabi. Karena Nabi tak memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki Nabi meninggal waktu kecil. Nabi 3 anak laki-laki Nabi. Ada namanya pertama Abdullah, anak dari Khadijah. Yang kedua namanya Qasim, anak juga dari Khadijah. Yang ketiga anak laki-laki Nabi namanya Ibrahim, anak daripada Sayyidah Qibtiyah, perempuan Mesir, anak raja, isteri Nabi SAW namanya Sayyidah Qibtiyah. Punya anak namanya Ibrahim. Khadijah punya anak laki-laki berdua, Abdullah cik, Qasim cik. Abdullah dengan Qasim. Maka Nabi kadang dipanggil orang dengan Aba Qasim. Ya Abul Qasim, hai Bapak Qasim. Maka dalam mazhab Syafi'i tak boleh memberi nama anak dengan nama Abul Qasim. Boleh dengan Qasim silahkan, atau Abdul Qasim, atau si Qasim, tak apa-apa. Tapi kalau Abul Qasim dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kenapa? Ada hadis larangan Nabi. Nabi pernah melarang
Dulu ada seorang ibu memberi nama anak dengan nama Abul Qasim di Madinah. Abul Qasim. Tak lama kemudian anak ni besar, anakku bermainlah di dekat Nabi SAW. Anak ni bermain di dekat Rasulullah SAW. Karena anak ni bermain di dekat baginda Nabi SAW, ibunya butuh kepada anaknya, dipanggillah anaknya oleh ibu. Kata ibu kepada anak, "Nah, ayah Abul Qasim." Anak tadi sedang bermain-main dekat Nabi. Diimbau anak tu de ibunya, Abul Qasim, Abul Qasim, Abul Qasim, ta'al. Dengan suara yang tinggi. Tentu Nabi memandang. Apa kata Rasulullah? Bukan engkau ya Rasulullah, walakin ibni. Tapi aku memanggil anakku ya Rasulullah. Nah, keluarlah ungkapan Rasulullah. Apa kecik Nabi? Samaitah. Beri nama anak kalian dengan namaku, tapi jangan beri nama anak kalian dengan kunyahku, kata Nabi. Maka Nabi itu kunyahnya Abul Qasim. Beri nama anak dengan nama Nabi. Muhammad silahkan, Ahmad silahkan, tapi jangan Abul Qasim. Abul Qasim itu panggilan aku, kata Nabi SAW. Maka dalam mazhab Syafi'i tak boleh memberi nama anak dengan nama Abul Qasim, Abul Qasim, Abil Qasim, tak boleh. Nah, begitu. Dalam mazhab Imam Hanafi boleh. Dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah boleh memberi nama anak dengan nama Abul Qasim. Yang tak boleh tu ketika Nabi hidup, kata mazhab Hanafi. Ketika Nabi hidup, ketika Nabi ada, you tak boleh bagi nama anak Abul Qasim. Tapi ketika Nabi lah meninggal dunia kini boleh memberi nama anak dengan nama Abul Qasim. Nah, begitu ni. Jadi kalau cerita Anas bin Malik ni panjang sekali kisahnya Sayyidina Anas bin Malik. Jadi suatu ketika Anas bin Malik, Masya Allah, luar biasa. Saking sayangnya Nabi ke Anas bin Malik, Anas bin Malik selalu mendapatkan doa dari Nabi SAW. Dapat doa Anas bin Malik. Doa Nabi, Allahumma barik fi umrih, berkahi umurnya ya Allah. Kata Nabi yang kedua, wa barik fi amwalih, berkahilah hartanya ya Allah. Yang ketiga doa Nabi, wa barik fi auladih, berkahilah anak keturunannya ya Allah. Tiga doa Nabi Muhammad, ketiga-tiganya diaminkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Berkahi ya Allah anaknya ya Allah. Keturunan daripada Anas bin Malik itu ramai, banyak. Berapa? Ada yang mengatakan anak cucu daripada Anas bin Malik itu 121 orang. Anak cucu. Nak masuk cicit tu lah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Anas bin Malik masih hidup, beliau telah menguburkan lebih daripada 93 anaknya. Lebih panjang umurnya pada umur anaknya. Lah 93 orang nyukubuan anaknya, meninggal anaknya nyukubuan. Umurnya berapa panjangnya tu? Umurnya Anas bin Malik berkah. Allah berkahi, ya Allah berkahi umur Anas bin Malik, kata Nabi Muhammad. Anas bin Malik wafat di usia 130 tahun. Termasuk sahabat yang terakhir meninggal itu adalah Anas bin Malik. Wa barik fi amwalihim, berkahilah hartanya ya Allah, kata Nabi Muhammad. Hartanya Anas bin Malik itu termasuk orang yang nomor 2, ada mengatakan nomor 3 terkaya di Madinah setelah Abdurrahman bin Auf. Jadi Anas bin Malik dapat doa dari Nabi SAW. Yang namanya anak-anak kadang masih bermain apa segala macam, tapi Anas bin Malik mengatakan, khadamtun Nabi SAW asyara sinin. Aku pernah jadi pembantu Nabi selama 10 tahun, kata Anas bin Malik. Kan Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi kan sampai Nabi meninggal dunia. 10 tahun aku menjadi pembantu Rasulullah, kata Anas bin Malik. Ma sami'tu min qawlihi, tak pernah aku mendengar ucapan kasar yang keluar dari mulut Rasulullah SAW. Khudh hadha walima kadha walima fa'ala kaza. Kenapa engkau lakukan ini? Baik-baik kerja kau. Ndak batu kerajang nama. Ndak pernah itu keluar dari mulut Nabi yang terdengar oleh Anas bin Malik selama 10 tahun. Berapalah, seperti apalah kira-kira adab Nabi kepada pembantunya itu. Maka oleh kerana itu kita punya adab kepada pembantu, tirulah adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembantu. Anas bin Malik selalu mengawal sisir Rasulullah, selalu mengawal tongkat baginda Nabi. Ketika Nabi keluar rumah, sendal Nabi lah dibersihan oleh Anas bin Malik. Berapa kira-kira kemuliaan Anas bin Malik itu? Maka Nabi menghadiri sebuah acara, Anas bin Malik pula yang memacik sendal Nabi.
Maka Anas bin Malik satu, Abdullah bin Mas'ud satu, yang disebut dengan sahibun na'laihi syarif, orang yang selalu memegang sendal Nabi. Jadi ingin tahu kita, dulu sahabat Nabi menandakan Nabi sudah hadir di sebuah tempat itu mudah ditengok saja Anas bin Malik. Kalau lado di bawah ketiak Anas bin Malik terompa, kan Nabi terompa, Nabi batali tu. Tengok nanti di Google ada tu gambar sendal Rasulullah, tu ada di Turki. Dimasukkan di Anas bin Malik ke tangan sebelah kanan, diletakkan ke bawah ketiaknya. Terompa Nabi yang sebelah kiri dimasukkan di Anas bin Malik, terompa Nabi batali. Dua di muka talinya, bukan cek. Kalau cek tu terompa Jepang tu. Yang cek tali di muka tu terompa Jepang, dua di belakang tu terompa Jepang tu. Nabi tak, Nabi dua tali di muka. Tali dua di muka tu menjepit jari telunjuk, bukan jari jempol. Ada dia terompa di awak ke, terompa lili tak salah tu jempol. Kalau Nabi tak, Nabi jari tengah diikat oleh dua tali. Tengok di Turki, pergi ke Turki nampak tu mah. Apa mahal ya Ustaz? Ini nama apa mencari terompa Nabi tu ya mahal. Kalau mencari terompa awak di rumah salah. Jadi dimasukkan dari Anas bin Malik, tangannya sampai ke bawah ketiaknya, maka dikenal dengan na'lil katif. Orang yang di bawah ketiaknya ada sendalnya Rasulullah, itulah Sayyidina Anas bin Malik. Jadi ingin tahu kita, Nabi lah ada di sebuah ruangan itu, di majlis itu, tengok Anas bin Malik tagak. Ada nak Anas bin Malik di bawah ketiaknya, nampak nak terompa Nabi? Oh yo, berarti Nabi lah ada di dalam. Jadi terompa Nabi itu tak pernah hilang dulu, karena yang megangnya Anas bin Malik satu, Abdullah bin Mas'ud satu. Tak ada cerita model ustaz-ustaz begini sudah ceramah hilang terompanya. Nah, itu awak. Nabi tak. Karena Nabi dijaga di Anas bin Malik, tak ada hilang terompa Nabi. Baru hilang terompa Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Ada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, kalau tak salah, hilang sendal Rasulullah, dicuri. Nabi sudah meninggal dunia, zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian dapat lagi di zaman Umar bin Abdul Aziz atau zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Di zaman itu dapat, kemudian barulah dibawa oleh Turki Utsmani ke Turki, dan alhamdulillah ada hari ini. Anas bin Malik inilah saksi sejarah yang melihat selalu Anas bin Malik tak pernah solat subuh tidak di belakang Nabi. Tak pernah. Anas bin Malik sendiri mengatakan, apa kata Anas bin Malik? Kata Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri hatta faragat anid dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap solat subuh Nabi melaksanakan kunut sampai Nabi meninggal dunia. Itu dalil yang paling sahih hadis tentang kunut subuh. Jadi kunut subuh itu bukan bid'ah itu. Bukan bid'ah. Ada pula orang mengatakan kunut subuh tu bid'ah, sekali aja kunut nabinya. Ada mengatakan Nabi tu kunut cuma sebulan saja, setelah tu Nabi tak berkunut. Tu kunut nazilah. Kunut nazilah setiap 5 waktu Nabi berkunut, betul, cuma 1 bulan saja. Tapi kalau Nabi kunut setiap subuh, Anas bin Malik mengatakan hatta faragat anid dunya, sampai Nabi meninggal dunia Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Itu dalil yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan status hadis itu sahih. Maka kalau ada orang mengatakan kunut tu hadisnya dhaif, boleh buat dia ke sini. Lihatkan hadis Sayyidina Anas bin Malik. Jadi kunut subuh tu sunnah. Anas bin Malik sendiri yang meriwayatkan, Anas bin Malik sendiri yang menyaksikan Nabi SAW tak pernah meninggalkan kunut subuh. Tak pernah, hatta faragat anid dunya. Kata Anas bin Malik, sampai Nabi pun meninggal dunia. Itu yang dipegang erat-erat oleh mazhab Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i tinggal kunut subuh dianjurkan dengan sujud sahwi. Nah, gitu dia. Jadi bukan bid'ah. Ya, ini ada pula orang katakan, ngapa pula pakai kunut subuh katanya. Okeylah kalau memang ada yang mengatakan Nabi itu kunut cuma sebulan saja, kunut nazilah. Nazilah sebulan Nabi lakukan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya Nabi berkunut. Kenapa? Karena ada tentara muslim, para penghafal Al-Quran terbunuh sekitar 12 orang. Hari ini berapa orang yang terbunuh di Palestina? Berapa yang dibunuh di Gaza, dibom, dirudal oleh Israel la'natullahi alaih? Adakah kita kunut nazilah? Kalau memang alasan kita tak mau berkunut karena Nabi kunut nazilah, lebih-lebih lagi hari ini wajib kunut nazilah itu mestinya itu.
Karena berapa kaum muslimin meninggal dunia? Dulu Nabi 12 orang saja. Kinilah berapa ribu yang meninggal dunia. Kenapa kita tak mau juga kunut nazilah? Jadi bukan masalah ada dan tidak adanya dalil, tapi yang ditanya itu apa? Selero jena pasu awak beribadat. Kita memang orang yang anti berkunut, akhirnya segala macam cara dikatakan kunut itu tak sunnah bersegala macam. Padahal Anas bin Malik mengatakan Nabi SAW kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia. Ini dia Anas bin Malik. Awak perlu tahu juga itu Anas bin Malik. Siapa nama ibunya tadi? Ummu Sulaim. Siapa nama ayahnya? Malik. Ummu Sulaim itu orang yang luar biasa. Ummu Sulaim itu. Ummu Sulaim itulah dalam satu riwayat hadis yang selalu dan menghirup bau parfum dari rumah Nabi SAW, dan itu berasal dari keringat Nabi. Hadisnya sahih dalam Sahih Imam Ibn Hibban. Jadi dia ambil keringatnya Rasulullah SAW, dimasukkan ya. Nabi habis tidur siang tu menempel di tikar itu. Nabi kan tidur, Nabi tidur qailulah. Nabi tidur siang. Nabi tidur tak banyak. Nabi tidur tu cuma 3 kali dalam sehari. Satu nama tidur qailulah. Qailulah sebelum zuhur Nabi tidur. Kemudian sebelum zuhur Nabi pun bangun. Ni tidur qailulah. Ni bagus tidur ini. Tidur qailulah ini untuk membuat mata kita melek, badan kita pun segar ketika tahajud. Boleh Bapak Ibu coba. Dan itu amalannya para salafus saleh. Tidur sebelum zuhur. Ya sebelum zuhur maksudnya 1 jam, setengah jam sebelum zuhur gitu. Kalau 3 jam sampai jam menjelang zuhur tu bukan lolok qailulah namanya. Tu lolok penyogan nama kalau nyacu. Lolok rampa malih namanya. Enggak, 1 jam, setengah jam. Tu tidur qailulah. Coba diamalkan. Bangun jam 4, bangun jam setengah 4, bangun jam 3, mata terang, mata segar, badan pun segar, tak capek-capeknya. Kadang ada jaga lalu tawak badan tak lama-lama, berarti periksa pernah tidur qailulah tak? Sebelum zuhur, jangan setelah zuhur. Ya, sebelum zuhur pun, sebelum waktu zuhur masuk kita dah bangun. Jangan bakal jam-jam 2 balik baru kan lolok awak. Itu jago jam 2 tu bukan lolok qailulah, tu lolok baulah namanya. Adanya nya ustaz, kami cubanya nya ustaz, cuman zuhur lewat dah nya ustaz. Nanti ya jam berapa awak lolok? Zuhur lewat 22, 12:22. Awak bila lolok jam 2 balik lewat 10. Tu ialah lewat dah nya. Tak, tu bukan tidur qailulah. Tidur qailulah tu qabla zawal. Zawal tu pas matahari setentang atas kepala gitu. Tu zawal namanya. Sebelum zawal tadi tu, itu disunahkan kita tidur. Ba'da zawal makruh lagi tidur. Nah, waktu zawal namanya. Mandang wak beko sekitar jam 2 boleh tu, nang kata langit tu pas matahari di atas kepala kita. Yang kedua, Nabi tidurnya Nabi ba'dal isya. Itu tidur Rasulullah, itu yang disebut dengan tidur istirahah. Tidur istirahat. Maka dalam apa disebutkan dalam Al-Quran juga banyak disebutkan tentang malam hari, maka istirahat itu waktu istirahatnya Rasulullah SAW. Setelah tidur ba'dal isya, nanti malam Nabi bangun, Nabi tahajud. Setelah tahajud, sebelum salat subuh Nabi tidur lagi. Nah, tidur lagi Rasulullah itu tidur isti'adah. Jadi tidur Nabi kali yang ketiga ni bukan ditilam lagi, bukan di dalam kamar lagi, tapi Nabi tidur kali yang ketiga di atas tikar yang beliau pakai untuk solat tahajud. Nah, gitu dia. Tu sunnah. Kita jarang awak kalau laluk pula awak beko sudah tahajud lah nak jago beko itu lah. Payah jago kita lah. Ataulah borek badan rasanya. Kalau Nabi tak, 3 itulah cuman tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik nampak bagaimana baginda Nabi SAW ibadahnya, bagaimana Nabi SAW daripada tidurnya. Jadi Anas bin Malik lah yang selalu mengingatkan Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi Nabi tidur siang tadi, banyak keringat Nabi menempel di atas tikar nyam pelepah kurma. Diambil daripada keringat tadi oleh Ummu Sulaim, dimasukkan dengan kapas, dimasukkan ke dalam botol kecil. Hadisnya sahih Pak, dalam Sahih Imam Ibn Hibban. Diambil, dimasukkan keringat tadi ke dalam botol kecil. Nabi tak tahu. Setelah dimasukkan, ditutup, kemudian diselipkan di dinding rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diselipkan di rumah Nabi.
Seminggu, 2 minggu, nampak oleh Nabi ada botol kecil di dinding rumah. Nabi ambil, Nabi buka. Syadidar rih, keluar bau parfum yang nikmat sekali. Sangat nikmat, kuat sekali baunya. Kata Nabi SAW, "Mahala? Ini siapa punya parfum ni?" kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada Ummu Sulaim. Dari luar Ummu Sulaim mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Kata Nabi, "Aina tashtari?" Di mana engkau beli parfum ni? kata Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, "Aku tak beli di mana-mana ya Rasulullah." "Aina tajid?" Engkau dapat di mana parfum ini? kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Aku juga tak dapat di mana-mana ya Rasulullah." "Kaifa ya Rasulullah?" Bagaimana? Kata baginda Nabi, "Ma arihtu raihatan syadidatan ladhifan min hadza." Aku tak pernah menghirup parfum yang lebih wangi, yang lebih lezat dibandingkan ini. Ini parfum yang paling wangi, ini parfum yang paling lezat, kata Rasulullah. Tak pernah. Bahkan dalam satu riwayat hadis, dalam syarahan hadis kita baca, parfum tadi tu, seluruh penduduk Madinah menghirup bau parfum tu. Bayangkan Pak. Memang Madinah dulu keteknya Pak. Madinah dulu tu yang seluruh yang terpagar oleh Masjid Nabawi hari ini, itulah Madinah dulu. Tapi jadilah, siapa yang punya parfum sampai 200 meter masih terbaun orang? Tak ada Pak. Dibuka di siku 200 meter masih tahun orang. Mana ada orang punya parfum itu gini? Kata Nabi, "Ishtari li. Aku mau parfum ini, berikan aku ini, belikan aku parfum ini," kata Rasulullah SAW. Ummu Sulaim senyum. "Okey. Kenapa?" Kata Ummu Sulaim, "Hadza min ariqika syarif." Ini adalah keringat engkau ya Rasulullah. Begitu mulianya ibu Anas bin Malik mengumpulkan daripada keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul di dekat tilamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalau kita menceritakan Anas bin Malik ni luar biasa, karena beliau ni cukup banyak pengalamannya. 10 tahun menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi suruh Anas bin Malik, kata Nabi, "Anas, sampaikan pesan aku kepada si fulan. Tapi kecil Rasulullah, jangan kau sabui ke siapapun pesan aku ini, kecuali kepada si fulan itu saja." "Yalah ya Rasulullah." Payah Anas bin Malik keluar dari rumah menuju ke rumah orang yang Nabi suruh menyampaikan pesan tadi. Tiba di jalan bersobok jo kawan, namanya anak-anak. Sobok di kawan, bermain bululah lu jo kawan tadi. Lupa kalau ini suruh dek Nabi. Nabi itulah menunggu je di rumah. Mana selalunya pulang, mana selalunya balik pulang. Akhirnya turutilah dek Nabi dari belakang. Nampak Anas bin Malik sedang bermain je kawan-kawan ni. Kira-kira kalau awak menyuruh pembantu, tiba pembantu tu mau tanya di lapau. Nampak dia awak, kira-kira apa yang akan awak lakukan? Kurang ajar kau dan suruh kau lain tadi, lainan kau kerajaan. Nabi, apa nak kata Nabi kepada Anas bin Malik? Kata Anas bin Malik, "Nabi pun memegang pundakku," kata Anas bin Malik. "Wa nazartu ila bara'ihi." Aku pun memandang ke belakang, rupanya Rasulullah SAW. Apa kecik Nabi ke Anas bin Malik? "Hei Anas, ya Unais, lupa engkau?" Kecik Rasulullah. "Mana ambu suruh tadi?" kecik Nabi. "Oh, iya ya Rasulullah, aku ingat ya Rasulullah." Kemudian aku pun pergi. Nak ada Nabi berang seketik je ke Anas bin Malik. Nabi faham, kau anak-anak. Nyanjak dia kawannya bermainnya lupa pula. Tiba di jalan alun sampai ke rumah orang tu, bersobok lojo Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik. "Kenapa engkau berlari ya Unais?" Panggilan sayang, "Unais." "Kenapa kecik ibu?" Kecik Anas bin Malik, "Aku ke rumah si fulan bu." "Mengapa?" "Aku disuruh Rasulullah menyampaikan sebuah pesan." "Apa pesannya itu?" Kata Anas bin Malik, "Bu, aku tak boleh menyampaikan pesan ini kepada siapapun oleh Rasulullah kecuali kepada si fulan itu." Bayangkan, dalam satu sisi taat kepada Rasulullah, dalam satu sisi taat kepada amak. Tapi ibunya faham. Kata ibu memegang dada Anas bin Malik, "Ma'aluh." Kata ibu, "Nak, jagalah pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak, jagalah pesan nak." Itulah Anas bin Malik berangkat. Gitu. Ya ndak ya sama jamaah mak dia awak. Kalau awak lah rasio-rasio doang kini Jordan yo. Dari sikong dulu kumahanya. Sadanya baca dia mak-mak awak kini dulu. Apalagi kalau mak-mak nang keponya. Siko ndak ada nampak nang kepo. Di siko tiba di luar berko aduh. Habis Anas bin Malik. Kalau awak baca Anas bin Malik kau panjang, karena memang beliau kau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis nomor 3. Pertama, Abi Hurairah
Yang kedua, Abdullah bin Umar. Yang ketiga, Anas bin Malik. Anas bin Malik pun banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Wah, kalau 10 tahun jadi pembantu Nabi, tentu banyak yang ia dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah hadis yang akan kita baca. Apa kecek Anas bin Malik? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala amal fathi. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah, ke Masjidil Haram pada tahun penaklukan kota Mekah. Amal fathi. Amal fathi itu penaklukan kota Mekah sekitar tahun 8 Hijriah, 7-8 Hijriah. Awal Nabi datang ke kota Mekah, diusir Nabi nak boleh masuk. Tu pertama kali Nabi datang ke Mekah. Lah 7 tahun Nabi di Madinah tak pulang kampung. Teragak Nabi pulang kampung. Kecik Nabi, ambo teragak pulang kampung. Ambo teragak ke Mekah, kata Rasulullah. Siapa yang mau menemani aku, kata Nabi? Tak ada sahabat seorang je dah. Kau siap subuh Nabi di masjid kau? Siapa yang niat mengawani ambo, kecik Rasulullah? Tak ada seorang je yang niat mengawani Nabi pergi ke Mekah. Kecik Abu Bakar, ya Rasulullah, nantilah dulu seketik lah ya Rasulullah. Kini masih banyak orang kafir ya Rasulullah di Makkah. Pada Abu Bakar kampungnya Makkah. Abu Bakar je Nabi kan bertetangga dulu. Jelah ya Rasulullah. Tapi tak tahan. Kalau lah rindu tu tak tertahan dah. Kecik Nabi, aku rindu. Siapa yang diantara kalian yang mau menemani aku, kata Rasulullah. Tak ada dah. Akhirnya tak ada lah. Pagi tu langsung di Qur'ah dek Nabi istrinya. Qur'ah pak. Qur'ah tu diundi. Nama bini tadi masukan diundi, siapa bini nanti bawa. Nah, itu namanya Qur'ah. Wajib tu hukumnya pak, kalau ingin musafir mesti Qur'ah bini. Tapi bininya kalau lebih dari satu, kalau cik jadi Qur'ah je lah. Kondong salah itu kamu apain. Ku kalau lebih dari cik wajib hukumnya Qur'ah diundi pak. Tak boleh dah bini muda tarisa awak bawa ke mana apain, tak bisa tu, tak adil pak nama itu tu. Mesti Qur'ah pak. Lepas nampak mengqur'ah bini pak. Tidak ya, karena bini cieknya itulah dikundang orang baik. Kalau lebih daripada 2 mesti Qur'ah. Nabi 9. Di Qur'ah dek Nabi isteri. Siapa yang terbawa isteri Nabi? Nabi pertama kali ke Makkah balik setelah ke Madinah, Ummu Salamah. Nah, terbawa nama Ummu Salamah, bukan Aisyah, tidak, Ummu Salamah yang terbawa. Kalau haji lain, haji Sayyidah Aisyah. Ummu Salamah yang terbawa. Sampai di Hudaybiyah, 4 kilo lagi sampai ke Makkah, Nabi ditolak. Tak boleh Nabi masuk Makkah. Ihram lah terpakai ke? Awak rencana ke tawaf. Umar ada. Karena Nabi pai je bini beliau, je isteri beliau, rencana berdua saja. Karena tak ada kawan yang akan menemani. Kalau Nabi sampaikan, siapa yang mengawani ambo ke Makkah, mutaragak ke Makkah, kecik Nabi. Tak ada seorang pun sahabat yang niat. Tapi dialah, kalau lah rindu tu terbuju lalu terbelintang patah. Ada tak ada kawan, Nabi berangkat. Berdua je Ummu Salamah. Ketika dalam perjalanan Nabi baru saja meninggalkan kota Madinah, rupanya diriangan dek sahabat dari belakang sebanyak 141 orang. Termasuk situ Abu Bakar, termasuk di situ Umar, termasuk. Tak tega sahabat. Terjadi apa-apa ke Rasulullah kan berbahaya. Kan berbahaya. Termasuk Umar yang berangkat. Berangkat ke Makkah pertama kali setelah Nabi hijrah lah 7 tahun. Sampai di Hudaybiyah dihalang dek orang kafir Quraisy Makkah. Seketik sebenarnya kafir Quraisy Makkah tu lah. Tinggal Abu Jahal, Abu Lahab aja lah. Kecik Umar, kok ihram lah terpasang dek Nabi? Masuk ajalah kita ya Rasulullah. Kan kampung awak kemah, kecik Umar. Umar lah tahu kapasitas orang bagak di Makkah tu tak ada lah dah. Sadonya lah pernah berlawan je Umar. Paling tinggal Abu Jahal, Abu Lahab. Kecik Nabi tak. Awak kasih ko niat untuk ziarah ke Kaabah. Kita lah pakai ihram. Kalau pakai ihram tak boleh parang lah. Tak boleh lah. Memang tak boleh sama sekali Nabi Muhammad masuk. Tak boleh. Akhirnya buatlah perundingan. Itu perundingan Hudaybiyah. Masih ingat apa hadis tentang perundingan Hudaybiyah? Boleh Muhammad masuk tapi sebentar, cik tawaf aja. Sudah tu pulang Muhammad ke Madinah balik. Kampung Nabi. Nabi nyerituan orang kampung. Kedua, boleh Muhammad masuk tapi tak boleh bawa senjata. Jangan cuba-cuba bawa senjata tajam. Kalau maknanya aja undang-undang Hudaybiyah. Ketiga, lepaskan tawanan kami yang ditahan di Madinah, orang-orang Mekah, lepaskan.
Tapi orang-orang Muslim yang ditawan di Makkah tidak dilepaskan. Kan undang-undang apa namanya itu? Itu kalau mak dawak nak ketujuh orang tu. Itunya. Awalnya Umar menolak. Tak usah ya Rasulullah. Kita perang saja, pasti mereka kalah. Saya tahu kemampuan si fulan yang ahli panah, ahli berkuda. Kata Nabi, tidak. Biarlah. Akhirnya dia okeykan. Nabi tawaf. Habis Nabi tawaf, Nabi ingin masuk Kaabah, langsung dikunci Kaabah oleh siapa namanya yang memegang kunci Kaabah itu Utsman. Kata Nabi, buka. Tidak Muhammad. Tidak akan kami buka ini ya Muhammad. Ini kunci Kaabah ada di dalam sakuku. Memang tak boleh Nabi masuk Kaabah. Biasanya Nabi masuk Kaabah dulu. Tak boleh. Tak boleh buat apa-apa. Lepaskan seluruh tawanan perang yang ada di Madinah. Muslim tak ada. Sampai bersoboklah Nabi dengan anak pamannya siapa yang sedang kena tawan itu, kena tawan Mekah. Ya Rasulullah, lepaskanlah kami ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, ba'dal qarib. Di Mekah Nabi katakan ba'dal qarib. InsyaAllah aku akan lepaskan kalian semuanya sebentar lagi, kata Rasulullah. Sabar kalian, kata Nabi. Akhirnya ya, Nabi pun balik ke Madinah, siapkan pasukan perang. Setahun setelah itu, tak sampai 1 tahun, Nabi balik lagi ke Makkah, membawa pasukan yang ramai. Itulah Fathul Makkah namanya itu. Tak ada, lari terbirit-birit seluruhnya orang-orang kafir Makkah. Itulah awal Nabi menguasai kota Makkah. Di tahun yang ke-8 atau masuk ke 9 Hijriah itu. Itu tahun itu. Nah, Nabi mintalah kunci Kaabah. Kalau dikuasai Masjidil Haram tadi oleh baginda Nabi SAW, kata Nabi, mintalah kunci Kaabah ke rumah si fulan. Si fulan tadilah ketakutan. Inyo anggapannya inyo akan dibunuh oleh Rasulullah. Kecek Nabi, tidak. Dibawalah kunci dek Bilal bin Rabah ke Rasulullah. Ku kunci Kaabah Rasulullah. Tidak. Kecek Nabi, jangan awak membuka. Biar pintu Kaabah ni dibuka oleh orang yang memegang kuncinya. Suruh dia datang ke sini, dia membuka. Pajar tadilah mengeretek. Ini awalnya melarang Nabi masuk Kaabah. Rupa gini kok Nabi memegang kunci. Akhirnya dia masuk Islam jadinya. Aku tidak akan membuka pintu Kaabah ini kecuali engkau yang membukanya, kata Rasulullah. Begitu akhlak Nabi SAW. Tak ada dandam, tak ada apa setiap ada Nabi. Kalau awak nak ada ni, angkat tang melarang dan masuk ke tangan, matiang jawab kan. Nabi tak ada tak. Engkau buka. Dia mulia akhlak Nabi, masuk Islam. Itulah yang namanya Fathul Makkah. Nah, apa kecik Anas bin Malik? Ala ra'sihi mighfarun. Ketika Fathul Makkah itu, Nabi sedang memakai mighfar. Mighfar ko helm besi. Helm besi, yang namanya sedang parang kan, untuk membebaskan kota Makkah. Habis lari terbirit-birit daripada orang-orang kafir Quraisy. Falamma naza'ahu, di dalam Masjidil Haram tadi, di dekat Kaabah, Nabi buka lah daripada mighfar tadi. Nabi buka helm besinya tadi. Faqala rajulun, tiba-tiba sahabat Nabi kancang lari ke Nabi Muhammad SAW. Kau Kaabah di belakang, kancang lari ke Nabi SAW. Faqala, apa kecik laki-laki? Ya Rasulullah, inna ibnu Khattalin muta'allakun bil astaril Kaabah. Ya Rasulullah, ada orang di balik kain Kaabah kau ya Rasulullah. Jadi Kaabah tu bertutup tu dari dulu lepak. Dari dulu, cuman beda-beda warna. Pernah kain Kaabah tu warna hijau. Di zaman Rasulullah warna hijau. Kemudian di zaman sahabat yang lain pernah warna kuning. Pernah juga di zaman sahabat yang lain warna putih. Pernah. Kemudian setelah itu Turki Utsmani warna hitam. Jadi warna hitam ini di zaman, ya setelah zaman Umar bin Abdul Aziz itulah warna hitam. Tapi dulu berwarna ini. Tapi untungnya lah warna hitam gini. Kok warna hijau tu hitam. Kalau ada orang P3 jo, PKB inyo lo punya Kaabah aja kan. Walaupun memang ada lambang Kaabah di partainya kan. Kok warna kuning tu orang Golkar lainnya lo kecek punya Kaabah kan. Orang PDI kalau warna merah kan, untung lah hitam. Hitam pun ada je membuat warna Kaabah dia punya tu kan. Jadi ada ya Rasulullah Ibnu Khattal, dia berselindung di balik kain Kaabah ya Rasulullah. Nampak? Kata Nabi, faqtuluh, bunuhnya kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunuh dia, kata baginda Nabi SAW. Inilah dalil Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seorang musyrik kafir ketika ia masuk masjid dan ia mencederai seorang muslim, maka dalam pandangan syariat boleh ia untuk dibunuh.
Tapi selain daripada bab ini tidak dibolehkan. Pernah kok orang kencing di mihrab Nabi Arab Badui di Madinah? Hadis sahih. Orang Arab Badui datang ke Madinah. Arab Badui ku Arab pedalaman, suku dalam, suku anak dalam. Memang orang tak ada pendidikan, tak ada ilmu. Datang ke Madinah, tiba di Madinah, masuknya ke masjid Nabi. Nabi di situ, Umar bin Khattab di situ, langsungnya pergi ke mihrab, langsungnya ke jamban di mihrab. Tak bayang apa-apa ni, orang Arab Badui, tak ada ilmu, tak ada apa. Nabi perintahkan bunuh? Tak Nabi perintahkan bunuh. Bahkan Umar lah nyangkit dia Umar pedang ya. Lah ka dikaja kan kurang ajar di mihrab masjid inya pipis. Lah ka diangkit dia Umar pedang ya, dikajanya dia Umar. Kecik Rasulullah hasib. Umar nak. Asabba alaiha alma. Kecik Nabi siram salah pipisnya tu kecik Nabi. Kenapa? Nabi tahu kau orang Arab Badui. Inyo Muslim cuman tak ada ilmu. Inyo Muslim cuman tak tahu adab dan tata krama kerana inyo orang pedalaman. Berbeda kasus dengan Ibnu Khattal. Dia seorang musyrik, dia seorang kafir, dan kalau dibiarkan dia bisa membunuh kita. Maka Nabi katakan faqtuluh, bunuhlah dia. Maka bab dalam pembunuhan itu cuman adanya ketika ada seorang yang memberi mudarat dalam pembunuhan pula, dan dia itu adalah seorang kafir atau musyrik yang mengganggu di masjid. Tapi selain daripada bab ini tak dibenarkan di dalam Islam. Maka bunuh-membunuh itu berat dalam Islam, bukan asal-asal saja. Tengok proses. Ini Nabi suruh bunuh. Kedua, kata para ulama, itu karena masa sedang perang, karena Fathul Makkah. Baru saja Nabi membuka helm businya, tiba-tiba ada orang mengatakan Ibnu Khattal di balik tiga Rasulullah, kemudian Nabi perintahkan untuk membunuh. Ini juga sebagai dalil bahawa di Masjidil Haram pun ada pertikaian, pernah terjadi pertikaian, dan sampai kepada hari ini. Tahun 87 juga ada pertikaian Syiah masuk, dan tahun berapa kemarin Syiah juga masuk mencoba membakar kain atau kiswah daripada Kaabah. Selalu ada itu tuh, dan itu tuh tetap ada. Nah, maka oleh karena itu, apalagi dengan Syiahnya yang tak dibolehkan berangkat haji atau berangkat umrah, kemudian dengan Syiahnya yang menganggap Saudi adalah lawan daripada mereka, maka oleh karena itu Masjid Haram adalah masjid suci. Tapi ketika ada yang melakukan suatu kemungkaran di dalamnya, maka syariat Nabi pun boleh untuk melakukan atau mengambil tindakan terhadapnya. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah besok maghrib sudah masuk 1 Rajab. Nabi SAW banyak melaksanakan amalan-amalan dalam bulan Rajab. Para salafus salih juga begitu. Para ulama kita juga mengajarkan kita berdoa di awal bulan Rajab. Doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa ke makan dia apa-apa. Ke mana payah doa apa-apa dengan letak nampak ruin nampaknya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tak dapat bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, berkahilah aku dalam bulan Rajab, berkahi aku dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan. Kalaulah dua tu, berarti kalaulah masuk Rajab, 2 bulan lain dia masuk Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Berkahi kita dalam bulan Rajab, berkahi kita dalam bulan Sya'ban. Sampaikan kita dalam bulan Ramadan, ampuni dosa kita dengan Ramadan, dan berikan malam Lailatul Qadar kepada kita dalam Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya 'alima sirri minna la tahtiki sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna. Allahumma sattir uyubana, Allahumma astur uyubana bisitrikal jamil. Allahumma astur uyubana bisitrikal jamil ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.